Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Selamat datang sahabat-sahabat Performate, para leader, para business owner di ruang tamu Performate. Sahabat-sahabat Performate, para leader, para business owner, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya mendapatkan sebuah kehormatan dan tamu spesial yang beliau safar dari Malang ya menuju Jakarta, dan insya Allah beliau besok akan menjadi narasumber di KPMI Entrepreneur School angkatan 10. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Coach Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Coach? Sehat Coach? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya, jadi sebelum beliau nanti akan sharing teman-teman sekalian pada materi hal yang sangat fundamental dalam sebuah bisnis. Beliau adalah salah satu mentor kami di Performate.id. Beberapa bulan lalu saya pernah mengundang beliau untuk mentraining tim saya yang berkaitan dengan satu topik, satu materi yang berkaitan dengan flywheel marketing. Sedikit minta pencerahan nih Coach. Apa itu flywheel marketing Coach? Ya, baik, sebelum saya ngomong tentang flywheel marketing, saya mau mengutip ya perkataan dari Peter Drucker ya, tentang Bapak Manajemen Dunia, bahwa bisnis itu punya two basic function ya, punya dua dasar utama, yaitu marketing and innovation, yaitu marketing dan inovasi ya. Jadi inovasi itu adalah bagaimana cara kita membuat value dalam bisnis kita, terus kemudian kita bicara marketing, bagaimana sih cara kita mengkomunikasikan value dari bisnis kita itu. Ya itu aja. Jadi inovasi tadi kompleks ya, termasuk tentang SDM, finance, operasional, produk, layanan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan marketing, bagaimana cara mengkomunikasikan value yang ada tadi itu kepada customer kita. Baik, jadi berawal dari mengkondisikan produk kita dulu ya Coach ya, pastinya ya. Iya, betul. Jadi gini, banyak pertanyaan orang datang saya diskusi, Mas Aris, aku punya produk nih gitu ya. Gimana sih cara marketingin produk ini? Betul. Nah, selalu pertanyaannya bagaimana cara marketingin produk. Atau bahasanya gimana sih cara mengkomunikasikan produk itu kepada customer ya. Nah, yang kadang-kadang teman itu kurang perhatian itu adalah bangun value di produk tersebut. Betul. Jadi jangan ujuk-ujuk kita bicara tentang komunikasi. Jadi kalau saya pakai rumus jadi gini, sales itu rumusnya adalah sales sama dengan value dikurangi dengan cost, maksudnya price yang dibayar sama customer, dalam tanda kurung dikalikan dengan communication. Ya. Jadi yang pertama kali kita harus bahas itu bukan di komunikasinya, bukan cara mengkomunikasikannya, melainkan tapi bangun value-nya terlebih dahulu. Baru produknya dulu ya. Bayangin kalau value dikurangi cost hasilnya 0, maka berapapun nilai kita mengkomunikasikan hasilnya adalah 0. Apalagi kalau value dikurangi cost hasilnya negatif. Betul. Kita komunikasikan hasilnya malah semakin negatif. Saya kasih contoh sederhananya ya Pak Denny. Jadi ada orang jual ayam geprek, ya, ayam geprek setengah ya, jual ayam geprek. Terus kemudian habis jualan kok tambah sepi gitu. Nah, terus kemudian dia rapat di marketing. Ya, rapat. Ini gimana supaya toko kita rame, resto kita rame? Ya udah deh, pasti satu kata yang muncul atau ide utama. Kita bikin promo. Ya, kita bikin promo. Udah, akhirnya kita bikin promo, beli one get one atau beli one get three, apa aja lah yang itu promo heboh yang membuat semua orang tertarik untuk membeli ayam geprek. Tapi ternyata padahal yang membuat ayam gepreknya sepi itu adalah karena produknya gepreknya tadi menurun, umpamanya marinasenya nggak maksimal sehingga dagingnya tadi ulet, atau sambalnya tadi itu mungkin kurang seger, kecut dan sebagainya, nasinya masaknya kurang maksimal gitu, artinya kurang matang dan sebagainya apa itu. Nah, ketika itu value-nya negatif, terus kemudian dia bikin promo besar-besaran, banyak orang datang, dan setiap orang yang datang artinya kemudian merasakan value yang nggak enak tadi itu, apa yang terjadi? Apakah setelah promo yang diharapkan warungnya tambah ramai terus kemudian akan semakin ramai? Itu tidak, akan semakin banyak orang yang komplain keburukan. Jadi persepsi di masyarakatnya udah bagus, tapi produknya jelek pada saat dicobain gitu ya Coach ya. Iya. Akhirnya apa? Ya kalau value dikurangi cost hasilnya negatif, semakin kita
komunikasikan, hasilnya semakin negatif. Ya. Jadi yang melakukan promo tadi itu bukan tambah bisnis yang bertumbuh, tapi harakiri itu bunuh diri. Betul. Ya, maka teman-teman jangan terjebak dulu dalam bicara marketing itu langsung ke komunikasi atau promosi dulu gitu ya. Tapi pastikan dulu produknya dikondisikan dulu ya, value-nya itu lebih ya daripada price yang dibayar sama customer kita. Wow, keren banget. Jadi Coach ada sedikit cerita gitu ya. Yeah. Di daerah saya itu ada nasi uduk kebun kacang. Itu dari tahun 70 ya teman-teman sekalian, dari tahun 70 sampai hari ini tuh mengular, ngantri. Jadi buka dari jam 5 sore, jam 9 habis Coach. Jam 9 habis. Nah, artinya produknya memang luar biasa enak, nasi uduknya terasa banget gitu ya. Kemudian ayamnya juga dari ayam kampung gitu ya. Dan yang makan itu rata-rata kalangan menengah ke atas Coach. Padahal pinggir jalan tuh. Pinggir jalan ya, ngemper di tenda gitu. Bangunannya juga nggak terlalu rapi-rapi banget, tapi dari tahun 70 sampai hari ini berkembang terus sampai mengular. Padahal mereka nggak pakai marketing, mereka mulut lewat mulut, merekomendasikan mulut lewat mulut. Nah, itu bagaimana Coach? Bagaimana bisnis kita supaya menjadi perbincangan orang tuh Coach? Oke, thank you. Ini contoh yang luar biasa ya. Ini adalah bentuk alami dari flywheel marketing. Sebenarnya flywheel marketing itu adalah mengembalikan bentuk alami marketing ke bentuk dasarnya, yaitu apa? Word of mouth, getok tular orang Jawa bilang, dari mulut ke mulut. Nah, cuman kalau yang kasus yang Pak Den tadi sampaikan itu terjadi secara alamiah dan itu perlu waktu yang lama, panjang ya, waktu yang panjang gitu. Dan ini contoh flywheel marketing seperti ini. Pak Denny cerita, saya kepingin gitu. Kita cobain ya? Boleh. Nah, itu secara nggak langsung Pak Denny ini telah menjadi marketernya nasi uduk tadi itu gitu. Nah, ini contoh flywheel marketing. Nah, itu terjadi secara alamiah dan perlu waktu. Nah, di flywheel marketing bagaimana sih proses tadi itu kita persingkat dengan memperhatikan behavior customer, dengan memperhatikan perubahan zaman yang ada saat ini, sehingga pastinya kita harus memastikan kita akan membuat produk yang wow, atau layanan yang wow, atau marketing yang wow, dan next level adalah bisnis model yang wow. Nah, kita bicara yang lebih basic dulu ya, produk yang wow. Produk yang wow itu bisa memarketingkan dirinya sendiri seperti tadi itu ya. Seperti tadi nasi uduk mat lengket ya. Mat lengket ya. Nah, itu mekanisme flywheel-nya seperti itu. Nah, kalau itu terjadi cukup waktu lama, nah sekarang ini kita desain gimana sih viralitasnya tadi itu terbangun. Bukan karena pengaruh dari influencer, tapi betul-betul karena memang produk tadi itu. Jadi kita mengkondisikan, ya kita desain dan kita kondisikan sehingga getok tular itu terjadi by design. Nah, yang menarik di saat sekarang adalah kalau dulu getok tular itu dari mulut ke mulut, sekarang dari akun ke akun, dari postingan ke postingan, dan itu exposure-nya akan jauh lebih besar. Saya pernah dampingi ya, nemenin sahabat saya di Jogja ya, Pak Bayu namanya, Sop Sate Pak Bayu gitu. Mungkin teman-teman kalau ke Jogja coba searching Sop Sate Pak Bayu, itu luar biasa banget dari awal. Ya di acara KPMI juga ya waktu itu ya, acara cash di KPMI, beliau peserta dan saya ngisi di situ tentang flywheel marketing. Nah, kemudian beliau tertarik untuk membuat wow produk ya. Jadi wow produk itu bisa berupa kalau yang paling berat itu rasa itu paling berat ya. Karena apa? Karena untuk membuat makanan menjadi lezat itu sesuatu yang sangat sulit banget, ya. Tapi membuat makanan menjadi wow itu mudah. Kita bisa mainkan beberapa variabel seperti harga, seperti ukuran, bentuk, dimensi gitu ya. Terus kemudian tampilan juga, ya penyajian. Mungkin kalau kita pernah ke Turki yang makan es krim itu kan kita tangkap copot diambil sama dia. Nah, itu ya, atau mungkin kayak salad B yang daging yang gitu-gitu. Nah, itu kan penyajian atau apa aja yang bisa kita lakukan yang itu menjadi bahan cerita orang. Betul. Ya, jadi pastikan bahwa ada variabel dalam bisnis Anda itu yang wow, yang layak untuk diceritakan. Nah, Pak Bayu itu membuat menu sop gajah itu ya. Itu harganya cuma 13.000. Wow. 13.000. Sop gajah 13.000. Gede, ukurannya gede ya. Saya nggak boleh cerita HPP berapa ya. Tapi memang objektif
atau tujuan ketika membuat tadi itu adalah membuat orang konten. Ya. Terus beliau juga bikin namanya balungan dinosaurus, itu tulang utama punggungnya sapi ya, yang masih ada potongan iga-iganya itu yang pendek-pendek itu dipotong, terus kemudian disajikan gede banget, disajikan di sebuah piring yang kecil ya, sehingga dan itu dibakar ya, gede, jadi orang itu terkesan wow. Dan pasti bikin postingan. Beli berapa? 16.000 tadi ya? Bukan, itu 90.000 yang gede itu. Yang gede 90.000. Tapi kalau yang gajah tadi apa tuh? Iya, sop balungan gajah cuma 13.000 gitu ya. Dan sampai tumpah-tumpah tuh. Dan 90% ketika kita survei, orang datang itu konten. Wow. Itu karena apa? Behavior orang saat ini adalah konten kreator. Wow. Ini Pak Denny jadi konten kreator ya. Kalau kita makan ketemu apa, foto, dan semua orang, everybody is konten kreator gitu di zaman media sosial seperti saat ini gitu. Nah, kita harus memanfaatkan behavior itu. Kita harus memanfaatkan perilaku customer itu untuk bagaimana memarketingkan produk kita. Wow. Jadi kalau kita mendapatkan iklan dari marketer, maka ketika dapat iklan, biasa marketer jualan. Tapi kalau kita dapat iklan dari customer, ya, maka ya orang akan percaya dengan hal tersebut. Ini yang dilakukan sama Changi Airport, sehingga Changi Airport menjadi bandara terbaik di dunia. Dia punya jewel yang air terjun yang ada kebun binatangnya, ada taman-tamannya dan lain sebagainya. Orang tiap ke sana pasti apa? Foto. Wow. Ketika dia foto, dia posting di media sosial, maka circle-nya, temennya, saudaranya, teman-teman terdekatnya, keluarganya, itu pasti kepengen di mana tuh kepo ya, kepo, dan akhirnya apa? Ya secara nggak langsung saya tadi telah menjadi marketernya negara Singapura. Secara nggak langsung tadi Pak Denny telah menjadi marketernya nasi uduk Mat Lengket. Saya secara nggak langsung jadi marketernya sop sate Pak Bayu gitu. Seperti itu, mekanismenya seperti itu. Ya, Coach, sedikit ngebahas tentang waktu itu Coach sempat bilang bahwa aset paling termahal ini bukan database, melainkan under people attention. Other people attention, pusat perhatian orang terhadap kita. Iya. Nah, Coach sempat bilang, tolong dijelaskan sekali lagi, bahwa ketika orang mau merekomendasikan layanan kita, maka syaratnya adalah layanan kita harus di atas ekspektasinya, beyond expectation, di atas ekspektasinya pelanggan. Nah itu bagaimana Coach di atas ekspektasinya itu? Iya gitu. Jadi kebiasaan marketer itu adalah over promise marketing. Over promise ya. Jadi dia janjiin 8, dia deliver berlebihan 7 ya, supaya orang segera closing. Janjiin gede mulu gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya pantes dia pantes Coach. Ini sebentar Coach. Ada riset mengatakan teman-teman sekalian bahwa jenis pekerjaan yang masyarakat hari ini tidak trust salah satunya. Jadi tingkatan pertama itu yang paling trust masyarakat dokter. Ya kan? Iya. Waktu itu Coach sampaikan tuh datanya ya. Iya. Dan riset paling terkecil kepercayaannya adalah marketing. Ada lagi yang lebih bawah lagi. Apa itu? Politikus ya. Nah, ya jadi gimana tuh Coach? Orang hari ini udah nggak percaya deh sama marketing. Iya. Bantu kita bagaimana memberikan kepedulian ke pelanggan sehingga mereka bisa merekomendasikan layanan kita tuh Coach. Jadi memang harus pelanggan akan bercerita ketika dia mendapatkan sesuatu yang lebih. Ya tuh yang lebih gitu ya. Digambar menu kecil. Ternyata pas datang gede. Allahu Beda Akbar. sama yang digambar menunya gede pas datang kecil gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang lebih, ya customer yang bahasa default itu adalah customer yang delight, customer yang yang bahagia gitu ya. Itu pasti akan bercerita. Ya, otomatis akan bercerita. Itu alam bawah sadar mereka, subconscious mind ya, alam bawah sadar ketika kita ngasih sesuatu yang wow atau melihat yang wow, kita akan bercerita. Kenapa nggak bercerita? Karena biasa-biasa aja. Ya karena kalau bahasa guru saya itu karena berada dalam crowd, dalam kerumunan, makanya harus rise above the crowd ya, harus naik keluar melampaui kerumunan yang ada gitu. Nah jadi ketika kita bisa mendeliver nilai sesuatu yang kita janjiin 8, ternyata kita ngasihnya itu 9, 10, wow pasti orang akan bercerita. Dan ini sebenarnya adalah prinsip dalam Islam ya.
Jadi kalau tahadu tahabu. Betul. Saling memberilah di antara kalian, saling menghadiahkanlah di antara kalian, saling mencintai. Nah, maka akan menimbulkan rasa kecintaannya. Mencintai itulah other people attention. Allahu Akbar. Ya. Jadi Elon Musk itu dia nggak pernah marketingin Tesla, orang gitu ya. Iya, dengan mobil listriknya dan sebagainya. Dia bikin sesuatu yang wow, orang yang akan bercerita tentang dia. Wow. Zero marketing strategi. Zero marketing strategi. Ya itu kalau Tesla ya. Artinya itu betul-betul ya luar biasa. Pokoknya kalau kita luar biasa itu pasti akan diceritain orang. Betul, Dan betul. ketika orang bercerita itulah aset yang besar. Yang besar ya. Currency yang besar ya itu. Elon Musk nggak punya database kita. Tapi saya perhatian, saya punya mimpi pengen punya Tesla. Kalau kita punya duit, siapa yang nggak pengen punya Tesla gitu ya, mobil listrik. Nah, ini yang kemudian menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang disengaja didesain. Dan alhamdulillah yang Sop Sate Pak Bayu itu dia bisa bertumbuh 20 kali lipat omsetnya ya. Itu dalam waktu nggak ada 2 tahun di satu outlet yang sama. Di satu outlet yang sama. Kalau mungkin kalau nambah cabang ya wajar lah. Ini di outlet yang sama, di satu resto yang sama gitu. Dan trending topik nasional, ya sering diliput sama artis, sama TV. Cuman gara-gara perbaiki produk dan komunikasinya. Ya gini, kalau produk itu terlalu wow, ya dia akan mengkomunikasikan dirinya sendiri. Dia akan memarketingkan dirinya sendiri. Nah, apalagi kalau kita juga support untuk mengkomunikasikannya. Baik melalui digital, baik melalui offline, baik melalui tampilan gerai, kemudian program-program yang kita ciptakan di bisnis kita ya, Coach ya. Jadi ini menarik banget teman-teman sekalian, bahwa tujuan bisnis itu sederhana ya. Tadi seperti Coach sampaikan, ada Peter Drucker ya, beliau bilang bahwa dalam sebuah forum ditanya oleh wartawan bahwa tujuan bisnis itu sebenarnya cuma 2. The purpose of business is create customer and keep customer. Jadi tujuan bisnis itu sederhana, menciptakan pelanggan sebanyak-banyaknya dan mempertahankan sekuat-kuatnya. Nah ini luar biasa nih, flywheel marketing. Dulu saya waktu belum kenal flywheel marketing, Coach, Masya Allah, beliau pernah saya undang di kantor saya untuk mengisi flywheel marketing di kantor saya dengan konsultan saya di voformed.id. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Saya terapkan di bisnis Madinah Service Center. Itu dari sehari omset 3 juta, sekarang alhamdulillah udah bisa tembus rata-rata di angka 10 juta per hari. Masya Allah. Flywheel marketing. Nah jadi teman-teman sekalian, dulu sebelum kenal flywheel marketing, saya menciptakan customer aja tuh taunya tuh. Baik dari digital, brosur, spanduk, ya kan? Kemudian promo dan lain-lain. Tapi akhirnya bocor nih. Ibarat ember bocor. Saya isi air terus, tapi bocor. Bocornya itu dengan orang kecewa, komplain dengan layanan kita, produknya nggak bagus, servisnya nggak bagus, komunikasinya nggak bagus. Akhirnya airnya berkurang terus, dan orang-orang yang bocor ini menceritakan ke banyak orang, sehingga saya create customer-nya ini susah. Nah ini nih, Allahu Akbar. Jadi setelah belajar flywheel marketing, insya Allah udah nggak ada lagi nih kebocoran. Jadi program apa nih? Format bukan yang di Madinah Service Center. Salah satunya yang saya terapkan, saya kasih makan siang di jam zuhur. Tentunya produk saya rapikan dulu, saya lengkapkan spare part kita, kemudian kenyamanan orang menunggu, kemudian saya buatkan kopi dan teh pada saat mereka menunggu. Kemudian kita juga ada rencana mau ada kursi pijat coach, jadi kalau ada orang nunggu sambil pijat gitu ya. Kemudian kita udah sediakan makan siang ya, jadi mereka yang menunggu kasih makan siang. Kita anggarkan cuman baru 5 customer sehari. Kemudian ruang tunggu yang nyaman ya. Tentunya produknya saya kondisikan dulu. Jadi kalau di Madinah Flash ini service center, produk fitnya yang benar-benar mereka harapkan itu spare partnya yang lengkap, berkualitas, dan pengerjaan yang cepat. Udah 2 itu aja.
yang mereka butuhkan. Itu keharusan yang mereka ada. butuhkan. Baru kemudian kita kasih value lebih daripada itu. Value yang lain tuh yang saya kasihkan tadi, dikasih makan di jam makan siang, kemudian bikinin teh, kemudian kasih kursi pijat. Nah ini Allahu Akbar teman-teman sekalian, akhirnya ya saya nggak perlu materi marketing yang begitu rumit, orang dengan sendirinya merekomendasikan layanan kita gitu. Itu kan prinsip dalam sunnah kita ya. Prinsip dalam sunnah ya betul. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim do'ifah gitu. Jadi memuliakan tamu, Allahu Akbar. Memuliakan tamu, memuliakan customer, dan customer kita jauh lebih harus kita muliakan. Betul. Itu kan prinsip-prinsip dalam Islam. Iya, ya harus menjadi brand yang generosity, brand yang baik hati. Itu prinsip dasar di flywheel marketing seperti itu. Akbar. Karena tadi itu kan kebaikan itu yang akan membuat others people attention. Jadi prinsip other people attention atau pusat perhatian bisnis kita, prinsip dasarnya teman-teman sekalian perlu dicatat. Prinsip dasarnya ketika mau menerapkan flywheel marketing, layanan kita haruslah di atas ekspektasinya customer atau pelanggan kita, teman-teman sekalian. Luar biasa. Apalagi nih kita ada pertanyaan nih coach nih, luar biasa nih coach. Nih tadi udah dibahas ya, dahulu mana masarin produk atau mengkomunikasikan produk. Iya. Jadi sebagian orang nih teman-teman sekalian ya, sahabat-sahabat Performate, sebagian orang kita udah jualan, posting kanan kiri, ya kan, pakai Facebook ad, Instagram ads, macem-macem. Udah kita ikhtiarkan tuh strategi marketing. Tapi kenapa nih? Pelanggan nggak datang juga, sepi pembeli gitu ya. Nah ini mungkin bisa kasih advice, kasih masukan, kasih arahan buat saya pribadi dan sahabat-sahabat Performate. Oke. Mana sih yang lebih dahulu mengkomunikasikan layanan kita atau mengkondisikan value di bisnis kita atau produk kita, coach? Ya, ini poin pentingnya bahwa kita itu harus memberikan value. Nah, value itu kata kuncinya adalah persepsi customer, bukan persepsi kita. Nah, kadang nih kita egois banget. Menurutku enak banget, padahal belum tentu value versi customer. Ya. Nah, maka kita harus bisa berempati kepada customer. Apa sih yang customer inginkan? Apa yang customer butuhkan gitu ya. Mamanya contoh nih, saya pernah punya klien yang layanannya itu harus membuat orang itu menunggu. Dan itu banyak customer itu kecewa. Sebenarnya kecewanya itu bukan menunggunya, tapi berdiri menunggu yang kecewa. Kalau seandainya menunggunya duduk, pijatin sambil ya itu main. mereka nggak kecewa gitu ya kan. Udah nunggu aja nggak apa-apa deh. Nah itu kita harus tahu kebutuhan terdalam dari customer kita. Jadi produk kita tuh harus value-nya itu harus lebih dari apa yang diekspresikan sama customer kita dan pas dengan apa yang diinginkan sama customer kita. Jadi inovasi itu rumusnya adalah invention, penemuan dikalikan dengan commercialization. Komersialisasi itu intinya adalah cocok sama customer. Ya, makanya kita harus memang perhatian kepada customer kita, empati kepada customer kita, dan kemudian kita create value untuk memberikan value terbaik untuk customer kita. Itu intinya. Allahu Akbar. Saya pernah jahit baju, coach, bikin baju, bikin jubah. Luar biasa, pelayanannya ramah, manggil saya juga dengan panggilan yang terbaik. Saya punya hubungan sama beliau lama gitu ya, saya biasa jahit baju di situ. Attitude-nya bagus, pelayanannya ramah. Saya pesan jubah, saya bilang kanan kiri kasih batik, ini sesuai dengan contoh yang saya kasih ke dia. Siap Haji gitu kan. Nah akhirnya saya datang lagi seminggu berikutnya, apa yang dilakukan? Ternyata baju yang saya minta yang kanan kirinya ada batik, dia jahit tanpa ada batiknya, coach. Saya merengut semerengut-merengutnya, saya nggak marah, saya bilang apa? Bikin yang sesuai contoh, saya gituin. Udah saya tinggal dia. Akhirnya dia minta maaf di WhatsApp tuh, Pak Haji saya minta maaf, saya nggak ulangin lagi, baik saya bikin deh. Ternyata akhlak yang begitu mulia, akhlak yang baik terhadap saya tidak menjawab layanan dia, tidak membuat saya wow gitu ya. Jadi makanya produk itu minimum ya. Minimum market fit. Jadi sebelum kita mengkomunikasikan layanan kita,
maka produknya harus benar-benar fit. Produk ya, yang cocok dengan customer. Itu keharusan. Customer keharusan. Itu bukan sesuatu yang lebih. Itu bukan market fit, itu bukan suatu kebanggaan. Bukan suatu kebanggaan. Market fit itu keharusan yang sudah ada. Nah, baru kemudian kita kasih value lebih sehingga menjadi wow. Clear banget teman-teman sekalian bahwasanya tujuan bisnis adalah create customer and keep customer. Nah, sebelum kita mengkomunikasikan layanan kita, bisnis kita, alangkah baiknya dari pelajaran yang beliau sampaikan adalah mengkondisikan layanan dan produk kita. Bagaimana produk kita itu diterima oleh masyarakat, cocok dengan customer kita, gitu. Bahkan, dan ingat, wow. Tapi ingat teman-teman sekalian, tidak semua orang di muka bumi ini klien kita, customer kita ya coach ya. Maka cari buyer persona kita. Nah, nanti di satu forum lain beliau jelaskan apa itu buyer persona panjang banget. Betul. Memang penting banget untuk kita tahu buyer persona supaya kita bisa ngasih value yang wow buat pembeli kita, Masya Allah. Kita. Barakallahu fiik, kita udah lumayan nih coach sih, banyak banget siraman inspiring ya berkaitan dengan flywheel marketing. Bagaimana bisnis kita itu menjadi pusat perhatian orang sehingga orang dengan gatel, dengan tidak sadar memberikan rekomendasi ke orang lain. Coach, sebelum kita akhiri video ini, coach bisa kasih nasihat ya, penutup gitu ya. Ya. Jadi gini teman-teman, saya kasih 2 nasihat aja. Nah, Masya Allah. Yang pertama, jadilah orang yang jauh lebih baik kepada customer Anda. Allahu Akbar. Yang kedua, jadilah orang yang jauh lebih kreatif untuk bisa memberikan value kepada customer Anda. Jadi kawinkan antara kebaikan dan kreativitas. Allahu Akbar. Barakallahu fiik. 2 itu tadi, kreativitas dan apa tadi coach? Kebaikan. Terakhir teman-teman sekalian, riset mengatakan bahwa 68% kenapa kita ditinggal oleh pelanggan, 68% penyebabnya adalah you don't care. Kalian tidak peduli dengan pelanggan kita, dengan pelanggan Anda, dan Anda menjadikan pelanggan hanya sebagai mesin uang, hanya sebagai mesin ATM dan objek. Akhirnya mereka tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Dan ingat, bisnis-bisnis yang tidak peduli dengan customernya, maka bisnis-bisnis itu akan ditutup oleh bisnis itu akan ditutup oleh bisnis-bisnis yang mereka peduli dengan customernya. Dan berikutnya, terapkan akhlak mulia di dalam bisnis kita ya teman-teman sekalian. Ya. Terima kasih Coach Aris atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat Performate.id sudah sudah menyaksikan tayangan YouTube daripada Performate.id. Semoga apa yang Coach Aris sampaikan penuh dengan inspiring, motivasi, dan bisa kita terapkan di bisnis kita, Masya Allah. Dan kami mengucapkan jazakallah khairan kepada Coach Aris atas waktu dan kesempatannya. Semoga ini menjadi timbangan amal soleh sudah berbagi dengan sahabat-sahabat Performate.id. Baik, salam eksekusi, kasih Performate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.